Oleh karena itu, tidak mudah membangun hukum dalam agama Islam. Jangan mentang-mentang baru hafal 1-2 hadis, 10-20 ayat Al-Quran, kemudian sudah mengistimbat sebuah hukum dalam agama Islam. Tidak. Termasuk di dalamnya masalah wirid setelah sholat, terutama setelah sholat berjamaah maghrib, subuh, atau isya yang biasa kita lakukan di masjid-masjid yang ada. Bahwa permasalahan wirid setelah sholat maghrib, subuh, isya, ada yang bil jahar dengan suara yang terdengar, ada juga dengan suara yang tidak terdengar, atau diistilahkan di dalam fikih dengan wirid bisir. Kedua fenomena ini sesungguhnya merupakan masalah khilafiyah di dalam fikih, ya, yang tidak lepas daripada pendapat-pendapat yang berbeda daripada ulama. Nah, di dalam membangun sebuah konstruksi hukum dalam Islam, pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran, pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi, hingga ijma' para ulama harus komprehensif dan meluas. Bahkan wilayah maslahat dan filosofi syariah juga harus taken into consideration sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan bangunan hukum dengan status hukum yang fleksibel, yang bisa meringankan umat Islam di dalam menjalankannya dan bukan membuat suatu hukum yang memberatkan kepada umat. Dalam permasalahan wirid bil jahar atau bisir setelah sholat berjamaah maghrib, subuh, atau isya, untuk membahas ini kita berangkat dari dimensi sejarah dulu. Ya, kita mencoba untuk berangkat dari dimensi sejarah dulu. Ini penting sebagai starting point. Karena wirid atau zikir ba'da sholat merupakan sebuah aktivitas, ya, merupakan sebuah aktivitas. Oleh karenanya, fondasi utama yang harus kuat adalah pernah atau tidak di dalam sejarah hal ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat. Pernah tidak wirid bisir atau wirid bil jahar itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di dalam sejarah? Ini yang kita kenal dengan formulasi al-aslu fil ibadah atau tauqif. Hukum asal suatu ibadah adalah tauqif, bahwa segala bentuk ibadah itu bisa ditentukan hukumnya setelah ada dalil. Maka dalil pertama dalam hal ini adalah hadis yang menunjukkan apakah Nabi Muhammad SAW pernah berzikir atau berwirid dengan suara yang terdengar setelah sholat ataukah tidak. Nah, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Beliau berkata bahwa sesungguhnya mengeraskan suara ketika berzikir selesai sholat fardu telah dan pernah dilakukan sejak masa Rasulullah SAW. Bahkan Ibnu Abbas sendiri di dalam redaksi yang lain mengatakan, saya, kata Ibnu Abbas, mengetahui bahwa Nabi dan para sahabat itu setelah selesai dari pelaksanaan sholat, ketika saya mendengarkan lantunan-lantunan wirid dan lantunan-lantunan zikir oleh Nabi dan para sahabat. Nah, dari fakta ini, aktivitas berzikir atau berwirid bersama-sama merupakan suatu aktivitas yang dalam kacamata sejarah dan dalam rekaman sejarah biasa dilakukan oleh Nabi dan bukanlah barang baru atau barang yang diada-adakan. Maka tidak berdasar jika kita menafikan fakta sejarah ini. Terlebih lagi
jika kita mengada-ngadakan sebuah pendapat yang menjerumuskan kepada dosa di dalam pelaksanaan zikir bil jahar setelah sholat fardu tersebut. Lagi pula, logika mana sih yang bisa menerima bahwa lantunan takbir, lantunan tahmid, dan sebagainya itu merupakan suatu hal yang berdosa? Logika mana yang bisa mengatakan seperti itu? Oke, bahkan justru lantunan-lantunan tersebut bisa menenangkan jiwa, bisa menenangkan hati bagi yang mendengarkannya. Tentu dengan suara lantunan yang merdu, bukan suara lantunan yang serampangan tentunya. Kalau suara lantunan yang tidak merdu tentu bukan yang menenangkan hati, malah menambah sakit gigi saya kira. Terlepas dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tadi, sesungguhnya masih banyak lagi hadis yang mendukung wirid atau zikir bil jahar ini. Terlalu banyaklah kalau kita tampilkan satu persatu. Setidaknya ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari, Muslim, Sunan At-Tirmizi, dan Ahmad. Panjang hadisnya. Juga ada hadis dari Jabir yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Sahabat Anas bin Malik juga meriwayatkan hadis mengenai hal ini, yang bahkan oleh Syekh Albani sendiri, hadis dari Anas bin Malik ini beliau anggap statusnya hasan. Syekh Albani juga mensahihkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri tentang wirid atau zikir bil jahar ini. Setidaknya ada puluhan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat dalam konteks bolehnya berwirid atau berzikir bil jahar dengan suara setelah pelaksanaan sholat fardu. Lalu kemudian ada hal menarik lain sesungguhnya. Kalau kita lihat pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin, suatu hari beliau pernah ditanya oleh seorang muridnya, seorang jamaahnya mengenai wirid bil jahar, wirid dengan suara ini. Bagaimana hukum zikir berjamaah dengan suara yang terdengar setelah sholat fardu? Pertanyaan yang seperti itu. Lantas apa respon Syekh Ibnu Utsaimin? Syekh Ibnu Utsaimin menjawab bahwa hukum mengangkat suara, mengeraskan suara dalam zikir setelah sholat fardu adalah sunnah. Tuh, ya, sunnah. Kecuali jika di sekeliling kita ada orang yang sedang sholat masbuk misalnya, dan kita khawatir mengganggu kekhusyuan orang tersebut, ya, maka jika kondisinya seperti itu, suara sebaiknya dipelankan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin. Apa dalil beliau menyandarkan terhadap pendapat ini? Justru hadis dari Ibnu Abbas yang tadi kita sebutkan pertama kali. Justru dari hadis Ibnu Abbas tadi itu. Nah, jadi kalau mau jujur, tidak hanya pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin saja yang bisa dijadikan hujjah bolehnya berwirid atau berzikir dengan suara setelah sholat fardu tadi. Masih banyak pendapat para ulama yang mendukung kebolehan hal ini jika kita mau fair dan terbuka. Contohnya saja pendapat Imam As-Suyuti dan pendapatnya Syekh Abdul Wahhab As-Sa'roni. Memang ada ayat yang kalau kita lihat secara sekilas mengandung makna melarang wirid bil jahar ini dilakukan. Dan ayat ini juga menjadi dalil yang dipegang teguh oleh mereka-mereka yang menyatakan bahwa aktivitas zikir atau wirid bersuara ini tidak boleh dilakukan. Ini yang mereka pakai ayat inilah sebagai hujjah mereka atau dalil mereka, yaitu ayat ke-205 dari surat Al-A'raf.
Bismillahirrahmanirrahim. Di situ Allah mengatakan, "Wadhkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifah wa dunal jahr minal qaul bil ghuduwi wal asal." Wadhkur rabbak, dan sebutkanlah nama Tuhanmu, fi nafsika, dalam hatimu, tadarruan, dengan tadarru, dengan merendahkan diri, wa khifah, dengan penuh dan dengan penuh rasa takut, wadunal jahr minal qaul, dan dengan tidak mengeraskan suara, bil ghudu wal asol, di waktu pagi dan petang. Ayat ini secara sekilas memang melarang wirid dengan bersuara. Namun ayat ini tidak harus secara gamblang untuk kita pahami. Dia harus dipahami dan ditelusuri secara komprehensif, ya. Terlebih jika di dalam upaya yang menyangkut dalam upaya menggali hukum yang menyangkut dengan aktivitas ibadah dalam Islam. Tuntunan ulama dalam hal seperti ini sangat jelas, bahwa di ranah ibadah kita harus bersandarkan logika, akal, dan ilmu, serta hujjah yang semuanya berasal dari ulama, bukan asal-asalan. Inilah salah satu kebenaran Islam sebagai sebuah agama. Terhadap ayat ini, Imam As-Suyuti memberikan penjelasan yang sangat logis terhadap mengenai makna atau hukum yang terkandung di dalam ayat 205 dari surah Al-A'raf ini. Dalam kitabnya Natijat al-Fikr fil Jahr bil-Dzikr, Imam Suyuti mengatakan bahwa ayat ke-205 dari surah Al-A'raf ini diturunkan di kota Makkah. Ia adalah ayat Makkiyah. Pada saat diturunkannya ayat ini, dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad masih dalam bentuk gerilya, masih dalam bentuk diam-diam. Secara politis, eksistensi umat muslim masih sangat lemah dengan jumlah yang masih puluhan saja. Tekanan-tekanan dalam bentuk siksaan-siksaan, hinaan-hinaan, bahkan pembunuhan selalu membayangi Rasul dan para sahabat pada saat itu. Konsekuensi dari kondisi yang seperti ini, maka dakwah harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang oleh karenanya zikir atau wirid pun mesti dilakukan dengan cara yang hening agar tidak mengundang ancaman terhadap kaum muslimin. Lebih lagi terhadap ayat ini, oleh sekelompok ahli tafsir seperti Abdurrahman bin Yazid misalnya, guru dari Imam Malik, dan Ibnu Jarir menafsirkan perintah untuk tidak mengeraskan suara ini adalah di saat membaca Al-Quran saja, ya, tidak setelah zikir pada sholah. Tetapi menurut Ibnu Jarir dan menurut Abdurrahman bin Yazid, perintah untuk menahan suara atau memelankan suara hanya di saat membaca Al-Quran saja. Itulah maka hujjah dari kelompok yang mengatakan tidak boleh zikir dengan suara setelah sholat bisa terbantahkan dengan penafsiran yang komprehensif terhadap ayat yang mereka sendiri jadikan hujjah untuk pengharaman tersebut. Demikianlah setidaknya mungkin kita bisa mengutip perkataannya Imam Syafi'i di dalam kitab Beliau berkata, kata Imam Syafi'i, saya mengutamakan para imam dan makmum berzikir dengan suara yang pelan, kecuali jika sang imam meniatkan suara zikir yang bersuara atau terdengar tersebut sebagai tarbiyah,
sekaligus mengajarkan kepada jamaah bacaan-bacaan zikir yang ma'thurah. Nah, inilah yang dahulu diajarkan oleh kiai saya dulu waktu saya di pesantren. Yang tadinya saya tidak hafal bacaan wirid ba'da sholat sama sekali, akhirnya hafal luar kepala. Kenapa? Karena setiap hari mendengarkan lantunan-lantunan wirid tersebut dari imam yang memimpin sholat di saat saya masih di pesantren dulu. Nah, kalau kita mau ambil jalan tengah, menurut saya lantunan zikir atau wirid setelah sholat maghrib, isya, dan subuh dengan suara yang merdu dan sahdu perlu untuk dilakukan. Saya yakin lantunan tahlil, tahmid, tasbih, dan sebagainya itu bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat bagi para jamaah dan orang-orang yang mendengarkannya. Sebagai tarbiyah dan juga sebagai hal untuk mensiarkan, menghidupkan masjid. Daripada masjid itu hanya terdengar azan saja, lalu kemudian sepi kembali. Lebih baik kita hidupkan juga dengan lantunan-lantunan tahmid, lantunan-lantunan tahlil, lantunan-lantunan takbir. Ya, setelah sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya, apalagi setelah sholat subuh, mungkin lantunan-lantunan zikir dan wirid tersebut bisa membangunkan saudara-saudara kita yang masih terlelap tidur, ataupun lantunan zikir dan wirid ba'da maghrib bisa mengingatkan saudara-saudara kita yang masih belum melaksanakan itu untuk mensegerakan melaksanakan sholat maghrib yang waktunya pendek tadi itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Tentu dengan suara yang merdu dan suara yang enak untuk didengar. Itulah membangun hukum di dalam agama Islam. Konstruksi hukum di dalam agama Islam bukanlah suatu hal yang mudah, bukan suatu hal yang gampang, tetapi memerlukan ilmu, kedalaman pemahaman, dan sebagainya.